Halo teman-teman semua, baik lagi di channel Miape Code. Pada video kali ini, di seri Fundamental Laravel 8 ini kita akan membahas middleware, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil atau sudah melihat gambaran dari routing pada Laravel, ya. Jadi seperti ini, ya, ya, ya. Lalu jangan lupa seperti biasa teman-teman siapkan dulu uh, serve, ya, nyalakan servernya. Lalu di sini kita akan masuk ke bagian middleware. Posisinya ada di folder apps, lalu HTTP, lalu di sini ada middleware. Nah, secara default Laravel sudah uh, menyimpan file-file pendukung dari middleware. Jadi middleware ini adalah untuk role access atau authentication, untuk membantu role access dan authentication, ya. Garis besarnya seperti itu. Nah, di sini kita akan coba buat middleware supaya teman-teman juga memahami konsep dari logic dari middleware. Jadi supaya nanti ketika kita masuk ke tahap pembuatan real project, teman-teman juga sudah tidak kaget dari penggunaan middleware. Oke. Nah, kita coba lihat di dokumentasi resminya Laravel. Teman-teman bisa masuk ke laravel.com, lalu masuk ke dokumentasi, kita gunakan PHP Laravel versi 8. Nah, di bagian basic lalu middleware, di sini ada introduction-nya. Teman-teman bisa baca apa itu middleware, dan juga di sini kita akan install middleware menggunakan artisan, ya, menggunakan PHP artisan make middleware. Nah, di sini uh, nama daripada middleware-nya. Oke, kita coba di sini. Jadi saya menggunakan Sublime Text, ya. Jadi saya membuka dua terminal, yang satu untuk running server, yang satu lagi ini kita gunakan untuk instalasinya. Nah, kita akan membuat middleware. Langsung saja di sini ketika saja PHP artisan make middleware seperti ini, ya, middleware, atau kita bisa copy aja ini. Kita copy, lalu masukkan ke sini, paste. Oh, kita tulis aja deh, PHP artisan middleware, lalu nama middleware-nya kita buat saja check edge, ya, nama middleware-nya check edge, lalu kita enter. Nah, kan di sini kita sudah berhasil membuat satu file yaitu middleware. Kalau kita cek di folder middleware-nya, di sini udah ada check edge yang tadi kita buat di terminal, ya. Oke. Lalu setelah ini kita buka. Nah, isi dari middleware seperti ini, ya. Ini berbentuknya kelas, ya. Kita buatnya kelas edge dari middleware. Lalu untuk koneksi dari middleware supaya berfungsi, kita harus menggunakan juga kernel. Kita buka kernel, lalu scroll ke bawah. Nah, di sini semua root middleware-nya ditangani oleh variable ini, ya, root middleware kernel. Kita bisa copy dari sini, lalu kita paste. Di sini kita buat saja check seperti itu. Lalu untuk namespace-nya kita arahkan ke check edge, di mana posisinya ini ada di app, folder HTTP, ya, HTTP, lalu folder middleware. Yang ini, lalu kita ke
panggil check edge-nya. Yang ini. Kita copy, paste di sini. Oke, seperti itu ya. Kita balik lagi ke check middleware-nya, dari ke check edge-nya, dimana di sini ada method ya, public function handle berdasarkan request dari middleware-nya. Nanti si route ini akan ditangani berdasarkan akses daripada middleware yang sudah kita setting di kernelnya. Oke, kita akan buat sebuah simple kondisi ya. Kita coba buka di dokumentasi Laravel-nya. Nah, kita akan buat simple kondisi seperti ini. Kita copy saja ini. Kita copy, lalu masuk lagi ke sini. Kita paste di dalam metodenya. Oke, seperti ini ya. Setelah itu, di sini yang kita inputkan, misalkan karena kita udah setting di sininya, di kernelnya itu check, kita panggil checknya. Lalu di sini request berdasarkan check, ya. Jika check edge-nya kurang dari 20 misalkan, kita buat pengkondisian simple kondisi, maka nanti akan di redirect ke halaman home ya. Jika kurang dari 20. Kalau misalkan lebih dari 20, maka nanti akan di redirect ke halaman misalkan about atau juga sama kontak ya. Nanti kita coba. Jadi ada access role-nya ketika teman-teman membuat suatu sistem login dan juga role access bisa dibantu menggunakan middleware ya. Oke, jadi ke home route, kita coba masuk lagi ke web, di mana home route ini kita copy lagi yang ini, kita buat dulu route untuk home-nya. Sebenarnya ini juga mengarah ke home, cuman kita buat lagi supaya lebih jelas ya. Di sini kita menggunakan echo saja. Ini halaman route, ini halaman home, sorry, home. Nanti akan terredirect ke halaman ini ya. Jadi jika kurang dari 20, maka akan di redirect ke halaman homepage yang ini. Oke. Tapi jika cek dari middleware-nya itu lebih dari 20, maka nanti akan diarahkan ke halaman about. Oke. Berarti di sini kita tambahkan middleware. Oke. Lalu di sini panggil check-nya yang ini. Oke. Kita coba save all ya. Kita masuk dulu ke halaman homepage, lalu masuk ke halaman home. Oke, masuk ke halaman home. Oke. Ketika request-nya kita arahkan ke halaman about, maka diarahkan lagi ke halaman home. Karena si about ini tidak memiliki kondisi yang lebih dari 20. Ya, kita sudah setting di class check edge-nya di sini. Jika kondisinya tidak memenuhi, maka akan diredirect lagi ke halaman home. Oke. Begitupun kita coba masuk lagi ke webnya. Kita kasih lagi middleware yang kontak. Atau yang kontak kita coba tes dulu tanpa middleware ya. Kita save all. Kita akses halaman kontak. Maka dia masuk ke halaman kontak. Tapi kita coba kita kasih middleware. Check.
Save all. Nah, maka di redirect ke halaman home, ya. Jadi untuk middleware itu seperti itu ya. Untuk role access-nya, authentication-nya, supaya teman-teman ada gambaran sedikit mengenai middleware. Untuk nanti kedepannya kita akan bahas lebih lanjut dari project real seperti itu. Nah, gimana caranya untuk akses dari middleware tersebut? Nah, kita harus memenuhi kondisi dari yang sudah kita uh, setting di sini. Nah, variabel ini 20 pun ini bisa diubah menjadi suatu variabel atau menjadi sebuah ID yang dinamis. Nah, kita coba cek di sini, misalkan untuk halaman about, kita harus memiliki 20, lebih dari 20 ya. Berarti cek sama dengan 25 misalkan. Kita coba enter. Ya, maka kita masuk ke halaman about karena kondisinya sudah memenuhi dari 20. Kita coba masuk lagi ke kontak. Oke, dia masuk ke kontak. Tapi kalau misalkan kontak ini kurang dari 20, misalkan kita 19, nah maka diarahkan lagi ke halaman home page-nya. Nah, kurang lebih penjelasan dari middleware seperti itu. Semoga teman-teman juga memahami konsep dari penggunaan middleware. Ya, jadi middleware ini cukup membantu sekali untuk kita autentikasi dan juga bisa membuat sistem role access dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan teman-teman logik dan garis besar dari penggunaan middleware itu ada gambaran lah minimal seperti itu. Oke, teman-teman, dicukupkan dulu video sekarang. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya.